Halo teman-teman, hari ini tanggal 12 Mei 2024, kami sedang mengunjungi salah satu tempat wisata yang terkenal di Bali, yaitu Pulau Lundanu. Nah, kami ditugaskan untuk mewawancarai mengenai kewirausahaan yang terdapat pada tempat wisata ini. Yuk kita simak. Nah teman-teman, jadi sekarang kita udah sama Bli. Boleh perkenalkan Bli? Beli Nyoman. Bli Nyaman, oke. Mulai aja langsung ke pertanyaannya ya Bli. Dimulai dari... Jadi yang pertanyaan nomor 1, dari banyaknya pilihan kegiatan usaha, mengapa jenis usaha fotografi yang dipilih? Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Beli Nyoman. Saya fotografer dari Ulundanu Beratan. Jadi kenapa usaha fotografer? Nah, jadi itu selain menyalurkan hobi, juga karena sebagian besar masyarakat di sini tuh bergelut di bidang pariwisata. Nah, jadi sekalian menyalurkan hobi juga bisa menghasilkan. Itu alasannya. Oke, pertanyaan yang kedua, bagaimana potensi pemasaran fotografi saat ini? Apakah ramai atau sepi? Di musim sekarang bisa dibilang sudah mulai ramai. Karena sebelumnya kan lagi bulan puasa, jadi kalau pasaran beli di sini, tukang foto itu biasanya nyari tamu wisatawan lokal lah. Kalau asing itu jarang untuk foto-foto langsung jadi kayak gini, jarang. Oke, pertanyaan yang ketiga, bagaimana hasil yang diperoleh dari hasil usaha yang Beli lakukan? Kalau hasil usaha itu relatif ya. Kalau pas musimnya lagi ramai, ya agak dapat lebih lah. Kalau pas musim-musim sepi, setelah siswa sekolah itu mulai masuk kembali, bulan puasa itu agak sepi. Tapi kalau musim sekarang kan lagi liburan, udah mulai ramai. Oke, untuk yang keempat, kalau boleh tahu berapa pendapatan per harinya? Kalau pendapatan per hari itu relatif, tergantung kitanya sih. Karena beli di sini itu freelance, kadang ya bisa tergantung, kalau pas rame bisa sampai dapat 40 lembar. Karena itu kita ada setoran juga ke koperasi. Kita ada grup juga. Beli kerjanya itu 2 hari sekali, nggak tiap hari. Oke. Koperasi apa itu? Koperasi fotografer Lundanu. Oh, terus dilanjut sama ini. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kan tadi ada pendapatan perharinya dari Beli ya. Nah, apakah pendapatan tersebut itu cukup untuk membiayai kebutuhan Beli? Ya, kalau dibilang cukup. Kalau dibilang enggak, ya pasti kan namanya juga bicara masalah pendapatan itu kan pasti kurang terus. Jadi kalau ini nyambil juga kok, di rumah ada usaha di pertanian juga. Ada kebun di rumah. Sayur mayur banyak daerah sini. Lanjut di pertanyaan selanjutnya, apa kendala yang biasa dihadapi oleh Beli dari menjalankan usaha fotografi ini? Kalau kendala yang terlalu ini tuh nggak ada sih sebenarnya. Kalau kan kita juga paling kendala alat. Kalau rusak kan elektronik namanya. Kalau rusak ada perbaikan pasti intens kok. Tiap 6 bulan sekali itu pasti cek barang karena lumayan ininya. Di sini dingin kan. Jadi potensi kerusakan lensa kamera itu lebih besar. Itu aja sih. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apa harapan Beli untuk mengembangkan usaha yang sedang dijalankan oleh Beli? Kalau harapan ke depan ya mudah-mudahan pariwisata Bali, khususnya Indonesia juga umumnya bisa lebih berkembang, wisatawan lebih ramai lagi, jadi usahanya akan lebih cepat, lebih ramai lagi lah. Oke teman-teman, jadi segitu aja untuk video wawancara kali ini. Terima kasih banyak Beli. Ya. Kami sudah mewawancarai salah satu fotografer di wisata Pura Ulundana yang bernama Beli Nyoman. Dari hasil wawancara tadi, kami mendapatkan kesimpulan bahwa beliau memilih menjadi fotografer karena fotografi adalah hobinya. Beliau menjalankan kewirausahaan ini sambil menyalurkan hobinya. Menurut Beli Nyoman, pemasaran fotografi saat ini meningkat dari bulan-bulan sebelumnya atau pada saat bulan puasa. Dari hasil jasa fotografinya, Beli Nyoman bisa mendapatkan hasil sampai 800.000 per hari. Namun pendapatan tersebut juga akan disetorkan ke koperasi. Beli Nyoman mengatakan penghasilan dari hasil jasa fotografi cukup untuk membiayai kebutuhannya. Kendala yang dialami beliau ketika menjadi fotografer ialah ketika alat-alat fotografinya mengalami kerusakan.
Terakhir, beliau berharap agar pariwisata Indonesia semakin maju. Oke teman-teman, dari Pura Ulundanu kita lanjut ke Secret Garden Village. Jadi Secret Garden Village ini terletak di kawasan Bedugul, Bali. Dan sekarang tempat ini lebih dikenal dengan nama Secret Garden Bali. Tempat ini menyajikan tur edukasi, salah satunya kecantikan. Jadi di produk kecantikan ini kita dijelaskan bagaimana proses pembuatan dari nol sampai didistribusikan. Mari kita saksikan jawaban dari pertanyaan yang telah kita ajukan. Selamat menyaksikan. Oke, jadi yang pertama, dari banyaknya, udah siap rekamannya? Mau rekam suara atau rekam video? Video? Oke. Dari banyaknya kegiatan usaha, mengapa jenis usaha ini yang dipilih? Jadi kalau untuk kegiatan usahanya sendiri, sebenarnya kan berawal dari yang di Semarang dulu. Kami udah punya dan lumayan bagus animo masyarakatnya untuk penggunaan produk kami. Kemudian buka lagi di Bali, yaitu dijadikan wisata edukasi. Untuk Secret Garden Village sendiri adalah wisata edukasi pertama di Bali. Jadi dari hal itu aja, adik-adik bisa tahu ya, kalau di Bali itu belum ada wisata edukasi sebelumnya. Jadi akhirnya kami jadi pelopor wisata edukasi. Karena beberapa, saya lihat, kan banyak juga nih, kayak adik-adik itu study tour. Kan study tour gitu ya, nggak cuma tour, nggak cuma jalan-jalan aja. Jadi perlu juga adanya kunjungan ke industri gitu ya. Jadi kami memfasilitasi untuk yang akan melakukan perjalanan study tour atau wisata edukasi itu sendiri. Jadi karena sebelumnya belum ada wisata edukasi selain Secret Garden Village, kami menjadi pelopornya. Jadi kami lihat ada chance atau ada kesempatan di sana. Oke, pertanyaan pertama dijawab. Bagaimana potensi pemasaran saat ini? Apakah ramai atau sepi? Kalau untuk pariwisata sendiri, ini kan masuknya ke ranah pariwisata gitu ya. Kalau untuk pariwisata yang sendiri itu pasti ada low season, ada high season, ada peak season. Itu biasanya kalau untuk kami di sini kan untuk marketnya itu masih lokal aja, wisatawan domestik. Kalau untuk yang jalan-jalan, kalau untuk yang makan itu biasanya mancanegara juga masuk. Tapi kalau untuk wisatawan mancanegara biasanya agak jarang yang mau ikut tur ini. Nah, untuk memprediksikan itu kita bisa tahu dari low season, high season, sama peak season. Itu biasanya kalau dari lokal, dari libur nasionalnya gitu ya. Jadi kayak misalnya ada libur lebaran, Natal dan Tahun Baru, itu kita bisa prediksikan pasti akan menjadi high atau peak season. Peak season itu biasanya di Tahun Baru karena pasti semua libur gitu ya. Kalau untuk lebaran kadang di Bali gitu nggak semua libur. Jadi yang libur itu hanya yang merayakan aja. Kemudian kayak yang nyepi gitu kan pasti bakal tutup. Jadi itu bakal jadi low season. Kayak gitu sih. Kalau memang di sini juga salah satunya kami wisata edukasi. Jadi yang menjadi high season atau peak season, tahu high season sama peak season ya, yang kunjungannya lumayan tinggi dan tinggi banget, itu adalah biasanya saat kalender pendidikan itu adalah mengharuskan mereka study tour. Jadi itu pasti tinggi banget, sama kayak adik-adik kan datangnya langsung sekalian hampir 300 orang kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana hasil yang diperoleh dari hasil usaha Bapak atau Ibu lakukan. Nah, kalau untuk di sini kami kan menjualnya produk yang sebenarnya kalau dibilang primer juga enggak, tapi lebih ke produk sekunder juga enggak, sebenarnya tersier gitu ya. Jadi tambahan. Jadi kan nggak harus tiap hari pakai skincare gitu ya. Kalaupun nggak pakai skincare nggak bisa lanjutin hidup nggak gitu kan. Jadi ini adalah produk yang kami pasarkan itu adalah produk tersier. Tapi kebetulan sekarang trennya adalah untuk berskincare atau pakai skincare, seenggaknya pakai parfum lah minimal gitu ya, pakai sabun, pakai parfum. Jadi di sini yang pasti dipakai setiap hari itu kan sabun. Jadi tetap ada aja yang beli ke sini sehingga kami untuk untuk penjualan atau hasil yang kami dapat itu masih bisa untuk melanjutkan bisnis kami. Jadi belum sampai di tahap stagnan yang nggak dapat pelanggan sama sekali sehingga mengharuskan perusahaan kami untuk tutup atau bangkrut gitu, belum sih. Jadi untuk sekarang masih berjalan dengan baik ya perusahaannya ya. Kalau boleh tahu berapa pendapatan per harinya? Kebetulan kalau pendapatan apalagi angka itu confidential ya, sifatnya confidential, itu adalah rahasia perusahaan. Jadi nggak bisa di-share, bisa dibuat aja mungkin kalau sedang high season berarti penjualannya lebih tinggi, kalau sedang low season penjualannya lebih sedikit, gitu aja. Kemudian
Apakah cukup untuk membiayai kebutuhan Bapak Ibu? Untuk sejauh ini karyawan kami itu kurang lebih 200 orang dan semuanya dibayarkan pada hari yang sudah ditentukan. Jadi belum pernah ada, saya selama 7 tahun kerja di sini belum pernah gajinya ditahan. Misalnya dibayarkan sebulannya lagi, kayak gitu belum pernah. Jadi menurut saya sih keuangannya masih lancar ya. Kemudian apa kendala yang dihadapi Bapak atau Ibu dari menjalankan usaha tersebut? Kalau untuk kendalanya sendiri di sini lebih ke sekarang sudah ada beberapa pilihan wisata edukasi yang lain. Kalau dulu itu kami aja yang ada di sini, sehingga biasanya anak TK, SD, SMP, SMA, kuliah semuanya datang ke sini. Tapi sekarang udah ada pilihan lain, misalnya tempat wisata edukasi coklat. Jadi mungkin kalau untuk anak PAUD, anak TK, anak SD lebih cocok ke tempat pembuatan coklat. Dijelasin tentang kopi, dijelasin tentang pembuatan sabun kayak mesin tadi, mungkin belum masuk ke mereka gitu ya. Jadi sekarang bagaimana caranya agar kami tetap eksis, jadi tetap bisa juga menyesuaikan dengan market. Kalau misalnya marketnya anak TK, gimana caranya kita approach mereka biar tetap masuk penjelasan kita ke mereka, kayak gitu sih. Sekarang untuk kendalanya lebih ke karena banyaknya pesaing aja. Bagaimana untuk tetap mendapatkan market itu sendiri. Oke, kemudian apa harapan Bapak atau Ibu untuk mengembangkan usaha yang sedang dijalankan? Balik lagi ke yang tadi, kami berharap untuk produk ini bisa dikenal lagi ke luar negeri sehingga nanti kami bisa ekspor. Karena kalau untuk pasar lokal bisa dibilang untuk hair polish ini sudah menjangkau ke seluruh Indonesia. Kayak gitu ya. Semoga terjawab semuanya. Oke. Aman? Terima kasih. Oke ya. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh salah satu tour guide di sana, kami dapat mengetahui bahwa tempat ini menyajikan tur edukasi kecantikan, kopi, serta kuliner. Dapat kami simpulkan bahwa Secret Garden Village merupakan pabrik skala kecil yang memproduksi kopi dan produk kecantikan. Adanya Secret Garden di Bali ini diharapkan dapat memperkenalkan produk mereka ke mancanegara.